Ibu ada 5.000 orang. Yang jawab salam saya cuma 3 orang. Bu, masih hidup? Boleh nanya gak Bu? Memberi salam hukumnya apa? Bos Sahrini, wajib dari mana? Memberi salam hukumnya sun, menjawab salam hukumnya Saya doain ibu-ibu yang gak jawab salam saya, lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azizun alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa jalana bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati tentunya kedua mempelai, yaitu saudara Erti Purnamasari SE, putri dari Bapak Haji Saharoni, yang menikah dengan Arif Surahman SE. Mudah-mudahan kedua mempelai ini Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, juga Allah bahagiakan rumah tangganya. Mudah-mudahan juga keduanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah tangganya menjadi mawaddah warahmah, sakinah serta istiqomah. Juga mudah-mudahan kedua belah mempelai keluarga, kedua belah mempelai ini mudah-mudahan mendapat ridho dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya kita pada malam ini mendapat ridho dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang terhormat para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik TNI maupun Polri-nya maupun sipilnya, jajarannya dari RT sampai ke atas yang hadir di malam ini, mudah-mudahan kita doakan semuanya ini mendapat ridho dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang terhormat segenap pengurus FPI, pengurusnya se-DPC, se-DPW Majalengka, juga FPI Cirebon yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya ini yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Mudah-mudahan malam ini juga semuanya ini mendapatkan cucuran rahmat, berkah, ampunan dan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala wal azamatuh. Salawat, berkah, salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta, baginda besar Nabi
wa syafiuna wa habibuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih pertemukan kita di dalam acara pernikahan ini, tasyakuran pernikahan ini. Mudah-mudahan malam ini semuanya apa yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendapat limpahan berkah dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam ini juga, pada yaitu di bulan Agustus, bulan di mana Indonesia ini bulan yaitu kita ini memperingati hari lahirnya kemerdekaan Indonesia, dan juga bulan Syawal, bulan berbahagia. Mudah-mudahan selama Ramadan kemarin yang kita jalankan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa hadir di sini, bisa bersilaturahmi ke daerah Majalengka, Jawa Barat ini untuk bisa menyampaikan tausiahnya berkenan dengan tasyakuran pernikahan kedua mempelai. Mudah-mudahan malam ini semuanya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang sudah sunatullah kita manusia ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada perempuan, ada wanita, ada tua dan ada muda. Itu sunatullah. Yang alhamdulillah berkenaan malam ini sunatullah melangsungkan pernikahan keduanya ini, mudah-mudahan bisa menjalankan yaitu pernikahan ini sesuai dengan syariat Islam, menjalankan amanat apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita pengantin baru, pengantin lama juga bisa meningkatkan amal ibadah kita setelah kita melalui daripada gerbang pernikahan. Jangan sampai memasuki pernikahan kewajiban suami kagak tahu, kewajiban istri tidak tahu. Bagaimana kita tahu? Sebelum nikah kita minta banyak nasihat kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, guru-guru ngaji kita. Ayo, kalau kita mau bahagia rumah tangga kita, jangan jauh-jauh daripada Allah dan jauh-jauh daripada Rasulullah SAW. Lewat siapa? Lewat guru-guru kita, lewat orang-orang alim yang ada di sekitar kita. Tanya, karena dia yang tahu tentang daripada syariat Islam yang berkenaan dengan hukum rumah tangga. Kalau kita nggak dekat ulama, kalau kita nggak dekat kiai, kalau nggak kita dekat ustaz, nggak tahu kewajiban suami istri, salah satunya untuk memenuhi kewajibannya, jangan berharapkan kita rumah tangga kita, baik yang baru dan lama, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Ngaji yang banyak, ustaz di sini banyak tahu, tanya. Yang pengantin lama nggak usah malu, nanya. Jangan sampai akhlak istri terhadap suaminya nggak tahu. Karena luar biasa perkembangan saat ini, mengikuti perkembangan barat yang mana sudah terlepas dari nilai-nilai Islam. Mereka hidup, mereka berdampingan, tetapi mereka jauh daripada syariat Allah. Akhirnya mereka ini yang perempuan, padahal perempuan ini Masya Allah paling gampang masuk surga. Betul Bu? Bu, mau masuk surga Bu? Mati dulu Bu. Masuk surga. Tapi ibu cinta sama Allah gak Bu? Betul. Alham cinta sama Nabi Bu? Betul. Alham cinta sama suami Bu? Betul. Bohong lo, gua gak percaya. Kalau emang ibu cinta sama suami, saya mau tanya, kondangan sama tidur sama suami rapian mana Bu? Kondangan. Giliran kondangan Pak, Masya Allah, bedak dipakai macem-macem Bu. Kalau yang mahalan dikit orang kaya, pejabat, artis, bedaknya mahal Bu. 2 juta merek lah tulis.
Kalau nggak yang murahan dikit dah. Ada namanya bedak Maybelline. Bedak Maybelline itu 1,5 juta, Bu. Kalau yang nggak mampu mungkin paling bedaknya Pixi. Itu juga masih dipakai artis, Bu, 1 juta. Nah iya, Bu, saya tahu. Bini gue cerita. Gue kapan beli bedak? Kadang-kadang ibu-ibu nyeletuk aja nih, kok tahu. Ada bedak, Bu, yang dari zaman saya kecil sampai gini hari nggak naik-naik 2.000 perak ada. Bedak apa itu, Bu? Wah, apa? Bedak pipa, maaf. Jangankan laki demen, Bu, kalau bedak pipa itu ditepok, Bu, ngebul, kecoa pada kabur. Giliran tidur tak sama laki, Masya Allah. Kadang-kadang itu daster rombeng dipakai, boleh bawa asap. Betul nggak, Bu? Kadang-kadang maaf, Pak, yang namanya BH rombeng putus dipakai juga. Utang putus dipakai. Belakangnya disambung sama peniti, nggak kekancing, lakinya peluk dari belakang, ketusuk, tetanus, bego. Masya Allah, begini nih. Tapi ibu-ibu puasa paling capek, Bu, ya. Bangun duluan, kemudian juga yang namanya itu paling capek masak. Wah, 2 kali lipat, Pak, ibadah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini ahli surga, insya. Nah, kembali, ini perempuan paling gampang masuk surga, Bu. Dari mana? Kata Rasulullah, asal perempuan sudah cukup bilangan puasanya, sholat nggak ditinggal, utang-utangnya dibayar, puasanya, jaga kehormatannya, hormatin lelakinya, taat tunduk sama lakinya, tutup auratnya, maka kata Rasulullah, silahkan perempuan ini masuk surga dari pintu manapun. Bahkan Rasulullah sampaikan, kalau boleh manusia sembah sama manusia, maka kata Rasulullah, aku perintahkan istri sembah kepada suaminya. Kalau boleh. Setahu kita syarat Islam nggak boleh manusia sembah sama manusia, betul? Kenapa? Karena tingkatannya setelah nikah itu istri lebih tinggi tingkatnya, taat kepada suami. Orang tua nanti masuk surga bisa gara-gara istri taat sama suaminya. Dia punya anak perempuan jadi istri taat sama suaminya. Ini yang akan menolong orang tuanya masuk surga. Karena ketika Rasulullah SAW ada yang datang kepada Rasulullah, yang mana suami daripada orang ini sahabat Rasulullah berperang, menitip amanat kepada istrinya, selama aku belum pulang perang, jangan turun, ini rumah tingkat, jangan turun ke bawah selama aku belum pulang. Padahal ibunya ada di bawah. Ini istri taat kepada suaminya luar biasa. Akhirnya keluarganya, adiknya naik, bakwanya, ibunya sakit, tapi dia nggak ada, yaitu kontak sama suami, nggak tahu bahwa dia sudah dipesenin, dia nggak berani turun. Sampai sakit keras, sampai ibunya wafat, dia kagak turun. Apa ini anak durhaka? Belum tentu. Akhirnya orang suaminya pulang, akhirnya keluarganya menghadap kepada Rasulullah, istrinya menghadap kepada Rasulullah, dan suami ini menghadap kepada Rasulullah. Apa aku bersalah, wahai Rasulullah? Rasulullah sampaikan, justru sekarang ibu perempuan ini sudah ada di surga. Kenapa? Gara-gara istri taat kepada suaminya. Jadi luar biasa. Istri wajib tunduk taat kepada suaminya, sekalipun maaf maksiat sekaligus. Nggak kurang pahalanya, walau keberkahan rumah tangga memang nggak ada. Suami maksiat, nggak ada keberkahan rumah tangga, tapi istri nggak berpulang baktinya kepada suami. Tuh tingkatannya istri, walaupun suami durhaka, kecuali bukan murtad, musyrik, pahala mengalir terus. Walaupun maaf, apalagi kadang-kadang emang nggak gampang praktek, betul nggak? Kadang-kadang maaf, suami poligami udah ngambek duluan, Bu, betul? Apalagi kemarin saya di TV, Bu, terakhir kita FPI DKI Jakarta bulan September 2012 kedatangan tamu
Datang tamu yaitu Adi bin Slamet. Datang kepada kita FPI DKI Jakarta, ternyata melaporkan istrinya mau jadi korban, diambil sama Eyang Subur. Dengar gak Bu? Rame gak tuh kira-kira? Rame. Sebenarnya FPI nggak ngurusin rumah tangga yang kayak begini, tapi karena FPI pelayan umat, penegak syariat, kita dapat laporan sebelah pihak, kita nggak langsung serbu. Kenapa? Karena Eyang Subur ini sudah menyimpang. Secara akidah kita susah buktikan urusan dia sama Allah, tapi syariat ternyata begitu kita investigasi, datang cek and recheck, ternyata memang benar. Ini perempuannya istri Eyang Subur 9 Bu. Saya bingung ngegilirnya kecil-kecil begitu doyan juga. Saya tanya sama Eyang Subur, kok doyan? Iya, emang udah dari sononya. Apa itu resepnya Eyang Subur? Kok bisa mampu bininya 9? Tiap hari malam minum jamu kuat Bu. Obat kuat diminum tiap hari, minumnya Viagra. Bayangin aja, kecil Bu orangnya piye. Karena saya tanya Eyang Subur, nggak boleh, ini menyimpang. Jadi asal tahu FPI ini punya medan juang Islam itu nggak langsung, walaupun itu kemungkaran kita nggak langsung serbu, tetapi kita cek and recheck, tabayun, tanya. Ternyata memang punya istri 9. Yang lebih gila ya, istri ke-6 dan ke-9 itu ada kakak dikawinin. Akhirnya kita dakwahin, sampailah Eyang Subur langsung menyeraikan yang 6 dan 9 karena ada kakak. Bukan menceraikan, maaf, melepaskan. Karena dalam Islam lebih daripada 4 itu bukan ajaran Islam. Itu menyimpang daripada syariat. Lebih dari 4 itu perzinahan. Kumpul satu rumah, kumpul kebo, kemungkaran. Adapun anak yang lahir kesian, menjadi anak ini status, yaitu status anak hasil daripada perzinahan. Ya secara hukum Islam nggak dapat warisan, walaupun secara hukum positif mungkin bisa dapat. Kesian yang dikorbankan anak. Akhirnya kami dakwahin pelan-pelan. Alhamdulillah, setelah saya sekretaris FPI DKI Jakarta melayangkan surat yang terakhir tanggal yaitu 8 Maret 2013, akhirnya Eyang Subur berhasil melepaskan semua perempuannya yang lebih daripada 4. Alhamdulillah. Sekarang Eyang Subur sudah tobat. Masalah akidahnya si kita nggak tahu, itu urusan Allah. Jadi bagaimana itu hukum poligami? Pada masa ini, saat ini jumhur ulama, baik yang salaf maupun khalaf, poligami itu adalah sesuai dengan syariat Islam, dibolehkan kalau bagi siapa yang mampu dalam ekonominya, mampu dalam fisiknya, mampu dalam berbagi adilnya. Memang manusia cenderung untuk tidak berbuat adil. Kenapa kok syariat Islam membolehkan laki kawin sampai 4? Karena sudah Allah yang sudah tentukan. Allah jadikan perempuan ini semuanya ini lebih banyak daripada pria. 1:10. Kalau semuanya laki-laki kawin dengan perempuan hanya 1, maka yang 8 orang ini, yang 9 orang ini mau dikemanain? Perempuan punya hak untuk rahimnya dibuahin, belum? Nggak ada yang jawab, pada takut nih. Ya saya sampaikan, inilah syariat Islam. Perempuan juga punya hak untuk mereka dikasihin. Kalau kawin 1 laki dengan 1 perempuan, maka 9 ini nggak ada yang nikahin, rahimnya nggak ada yang buahin, nggak ada yang berikan kasih sayang, nggak ada yang berikan nafkah. Akhirnya terjadi kemudorotan. Apa yang terjadi? Yang begini akhirnya melampiaskan syahwatnya sembarangan. Karena laki sudah habis 1 demi 1, mereka nggak mau nikahin lagi. Akhirnya yang terjadi lesbian. Betul nggak? Seks bebas. Tapi yang anehnya
biasa. Hukum Islam sudah mulai ditebalikin. Poligami yang Rasulullah, sahabat, tabi'in yang semuanya ini dijalankan. Bahkan ulama salaf, ulama khalaf, semuanya pernah melakukan. Kebanyakan mereka setuju dengan poligami, yang memang dasarnya poligami ini halal. Tapi sudah kebalik zaman saat ini. Mereka yang mengatasnamakan agama mengatakan bahwa poligami itu haram dengan tidak mereka melihat alasan apapun. Ini mulai kita digeser nilai-nilai Islam. Silahkan perempuan yang nggak mau poligami, asal jangan bawa-bawa hukum Allah. Bilang saja saya tidak siap untuk dimadu atau dipoligami. Betul. Tapi perempuan-perempuan sekarang yang mereka belajar, yang mereka jenjang pendidikannya tinggi, sekarang mereka berani menambahkan hukum Allah. Jadi hati-hati. Sekarang ini luar biasa. Berbagai macam aliran, berbagai macam paham yang kita ini dibikin bingung. Betul. Untuk itu saya sampaikan kepada mempelai, kedua mempelai. Kalau begitu juga dengan pengantin lama, pengantin baru. Untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin hari ini era globalisasi, ajaran-ajaran menyimpang ini sudah banyak. Ini di Jawa Barat luar biasa. Yaitu banyak sekali Indonesia ini sudah dikepung dengan aliran sesat. Termasuk tadi paham poligami mereka sudah mulai haramkan. Mutlak mereka haramkan. Akhirnya nama penistaan agama aliran sesat. Ini yang mereka menghalalkan daripada mengharamkan poligami. Mereka juga berani menyampaikan aliran-aliran sesat yang sampai saat ini, yaitu menurut mereka kebebasan beragama. Hati-hati. Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama. Islam menjunjung tinggi pluralitas sunnah Allah untuk kita beda pendapat. Di awal Ramadan saja kita ini sudah berbeda pendapat. Betul. Muhammadiyah saudara kita sudah duluan puasa. Hari Selasa tanggal 9 Juli. Betul kan? Sementara di luar negeri Timur Tengah, saudara kita di Saudi dan sekitarnya juga sudah mulai puasa duluan. Komunitas Islam di Amerika juga sudah mulai puasa duluan. Apa itu yang namanya perbedaan? Harus kita toleransi. Di mana perbedaan yang harus kita toleransi dan di mana perbedaan yang tidak boleh kita terima? Kalau tadi masalah poligami itu perbedaan yang luar biasa menyimpang. Karena sudah hukumnya jelas, bukan sunnah Allah untuk kita beda pendapat dalam masalah akidah. Tapi masalah syariat, masalah perbedaan awal Ramadan, ini sunnah Allah untuk kita beda pendapat. Allah yang mau, bukan kita yang mau. Allah yang memang kehendaki, dan perbedaan itu lumrah dan wajar. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118, walau sa'aruka la ajalanas ummatan wahidatan wala yazaluna muhtalifin. Kalau saja Tuhan engkau mau, manusia di muka bumi ini Allah jadikan umat yang satu. Artinya bisa Allah jadikan umat manusia di muka bumi ini, Allah jadikan umat yang satu Islam seluruhnya, bisa. Allah jadikan satu paham, aliran, mazhab, umpama NU semuanya, Muhammadiyah semuanya, bisa. Akan senantiasa Allah ini menghendaki untuk kita beda pendapat. Di mana perbedaan pendapat yang harus kita toleransi? Masalah furu, masalah syariat, masalah cabang agama, tata cara peribadatan. Artinya nggak boleh ribut antara yang puasa duluan dengan yang belakangan. Kita nggak boleh ribut, kita wajib bersatu. Betul. Kenapa? Sudah Allah
punya pakai kunut dengan yang tidak pakai doa kunut nggak boleh ribut, kita wajib bersatu, betul? Sholat tarawihnya 11 rakaat dengan 23 rakaat kita nggak boleh ribut, kita wajib bersatu, betul? Siap bersatu? Siap bersatu? Betul? Takbir! Untuk kita wajib bersatu, jangan mau kita dipecah belah. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak sudah sekarang kita umat Islam di Indonesia, anak bangsa ini dipecah belah dengan perbedaan yang bukan prinsip, masalah syariat. Gara-gara tahlilan, gara-gara maulid, bikin acara seperti ini, dikatakan bid'ah, dikatakan neraka. Ada banyak aliran yang seperti itu, betul? Hati-hati, kita mesti waspada. Islam ini dibesarkan di Indonesia. Indonesia bisa 90% Islam dengan siapa yang masukkan Wali Songo, dengan maulidnya, dengan tawasulnya, dengan tahlilan. Allah kasih keberkahan. Islam besar di Indonesia, merupakan umat Islam yang terbesar di dunia. Alhamdulillah. Tapi sekarang kita mulai diadu domba, bukan perbedaan yang prinsip. Kenapa? Karena kami tahu ini serangan-serangan begini memecah belah umat Islam luar biasa, sudah mulai terasa. Kenapa? Karena pusatnya ada di dekat rumah saya. Saya pasar Minggu, tinggal di pasar Minggu. Itu ada orang, kalau dulu kita sholat taraweh 23 rakaat, yang saudara kita Muhammadiyah bisa sholat bareng. Begitu mereka 11 rakaat, 8 rakaat mundur terusin masing-masing witirnya di rumah. Betul? Masih ngumpul bareng. Kalau kita pakai doa kunut, mereka bisa diam, nggak usah ngikutin doa kunut, masih bisa bareng. Tapi sekarang yang mereka ini mulai gara-gara peringatan maulid tablik akbar, zikir akbar, maulid akbar, maulid kubur istighosa, ada yang anti, yang berani mengkafir-kafirkan. Ini yang terjadi sampai saat ini. Cuman masalah guru. Akhirnya kalau kita perdalam perbedaan ini, apa yang terjadi? Pesantren Wahabi di NTB dibakar, betul? Kejadian yang ada di Sampang Madura, Syiah diusir, dibantai, diusir dari satu kampung. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti di mana harus perbedaan yang kita harus toleransi. Sekarang luar biasa, ada orang rayain maulid, mereka berani bid'ah, sesat-sesatin, kafir-kafirin, neraka-nerakain. Kira-kira di sini udah ada begitu yang belum? Udah ada belum yang begitu di sini? Kalau Jakarta, di sekitar Jabodetabek, yang tinggal di Jabodetabek udah banyak, Pak. Kalau dulu orang nggak anti maulid, yang anti maulid nggak berani mengkafir-kafirkan. Kenapa? Karena itu sunnah Allah untuk kita beda pendapat. Tapi sekarang, oh mereka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, mensesat-sesatkan. Biasanya cirinya gampang, Pak. Kalau sini belum masuk, ciri dari zahirnya udah kelihatan tuh. Orang-orang yang anti maulid, yang mengharamkan maulid, yang membid'ah-bid'ahkan, yang mengkafir-kafirkan orang maulid ada. Biasanya kalau di Jakarta itu gampang dikenalin. Biasanya jenggotnya 3 lembar, Pak, panjang. Kalau nggak 3 lembar, banyak di kita 8 lembar. Yang jidatnya hitam banget tuh. Nggak tahu kebanyakan sujud apa diampas, gua nggak ngerti. Lah iya. Lah kita kadang-kadang maaf tarawih yang udah tua, orang-orang sepuh 23 rakaat setiap tahun tarawih, 30 malam ijidatnya nggak hitam-hitam. Anak muda baru belajar di Saudi, pulang kuliah 4 tahun 5 tahun jidat udah hitam. Nggak pakai celana tinggi, oh segini tinggi banget. Lu pernah lihat belum? Persis kayak orang kebanjiran, Pak. Celananya tinggi. Hati-hati tuh kalau udah masuk begitu celana tinggi, jenggot panjang, jidat hitam, hati-hati. Ada juga yang mereka saudara kita sama-sama, tapi banyak juga mereka yang cirinya begitu sudah jadi ciri khas. Oh mungkin orangnya rapi, orang kantoran jidatnya nggak hitam, kemudian jenggotnya nggak panjang, celananya nggak RCTI. Oh RCTI nggak RCTI? Rombongan celana tinggi. Iya, rombongan celana tinggi ada namanya tuh, Bu. Rombongan celana tinggi. Oh kalau nggak rombongan celana tinggi, orang kantoran celananya rapi,
Dia teh nggak hitam, nggak pakai jenggot. Biasa sholatnya beda sama kita. Pasti udah nggak mau ngumpul sama kita bareng-bareng eksklusif. Nggak, mereka nggak mau gabung bareng-bareng. Lagi beda cara sholatnya. Kalau kita kan sholat begini biasa nih. Allahu Akbar begini biasa. Betul gak? Tapi kalau orang-orang anti maulid yang gedek, yang mengharam-haramkan maulid, sholatnya beda begini. Allahu Akbar begini Pak. Ngengkang. Di Jakarta udah banyak begini nih. Di kampung udah banyak, cuma saya usir. Begini sholatnya. Sholatnya tinggi bu, sudah sampai orang mau cekek leher. Tuh kalau udah ciri-ciri sholat begitu hati-hati dah. Suka sabotase masjid kita. Nggak masalah sholat ngengkang, walaupun boros tempat, nggak masalah, sah 4 mazhab. Cuman kalau sholat ngengkang begini, bu, pak, kadang-kadang saya pernah ada sholat ngengkang di samping saya, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah, kelingking gue diinjak sama dia. Nah iya, dia kan sholat kelingking begini, ngengkang begini, kelingking sama kelingking mesti diinjak. Lagi sholat saya datang, udah terlambat jamaah, ngengkang kelingking gue diinjak. Saya geser sedikit, tambah rapat saya. Digeser, saya geser, saya ngalah dah. Ya jangan diinjak, mana enak sholat kelingking diinjak agak kusuk, betul gak? Saya geser 2 kali, diinjak lagi sama dia. 2 kali pak, bu, diinjak. Udah 3 kali saya nggak apa-apa dah. Sekali lagi saya rapetin. Kalau diinjak juga mau nggak mau dah gue sengkat sekalian orang. Iya, saya tambah rapet, tambah ngengkang, diinjak lagi kelingking gue. Saya sengkat kan, goblok lah. Sholat cari gara-gara lo Pak Ul. Bukan begitu Pak Haji. Ini masalahnya urusan sop apa sop kelingking. Kalau sop buntut enak, betul. Bukan Pak Haji kalau ngengkang begini, kelingking diinjak, rapet sop. Setan nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat sini. Iya lewat kolong bego. Betul. Beda bu, orang-orang sholat anti maulid beda. Tahiyatnya begini. Kalau nggak begini. Nggak mau sekali aja begini. Benar nggak? Iya. Kasihan apalagi kalau sholat taraweh, sopnya perempuan sama laki nggak dipisahin sama hijab. Ada begitu. Biasa anak muda udah mulai begini nih, di belakang sono di Jabodetabek udah mulai begini. Biasa anak muda kan soal paling belakang, sok perempuan paling depan kan nenek-nenek, betul nggak? Nenek kan latah, kalau anak laki begini, sholatnya nenek latah, sholatnya ngakuang bukan nenek. Nih, yang kayak begini, gara-gara begini, gara-gara yang sholat 23, yang pakai kunut mereka sudah mulai bid'ahkan, kafirkan. Ini mulai kita diadu domba, maka terjadi perpecahan di mana-mana. Ini yang kita khawatir. Padahal itu bukan perbedaan yang prinsip. Yang mana yang prinsip? Masalah akidah, tauhid, yang kita wajib bersatu. Nggak boleh kita beda pendapat, betul? Contoh apa? Betul. Dia ngaku Islam, bersahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi dia ngaku Islam, mengakui ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau ada orang Islam ngaku Islam, mengakui ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, saya mau tanya, Islam atau bukan? Murtad atau tidak? Kafir atau tidak? Saudara kita bukan? Ikutin jangan. Lawan jangan. Betul. Harus kita lawan. Ini prinsip, ini pokok, ini dasar ajaran Islam yang nggak boleh kita beda pendapat. Ini berbahaya. Ini bukan toleransi. Islam lagi-lagi menjunjung tinggi perbedaan. Toleransi. Sunatullah untuk kita beda pendapat tadi saya sudah sampaikan. Islam menjunjung pluralitas, tapi mencampur adukan agama. Pluralisme ini yang diharamkan oleh Islam. Mencampur adukan agama, akidah ini haram. Kalau pluralitas itu sunatullah, silahkan mereka untuk beragama apapun. Islam menjunjung tinggi pluralitas, betul? Lakum dinukum, untukmu agamamu dan untukku agamamu.
Silahkan mereka mau beragama apapun, selama mereka bikin agama apapun, tidak menghina Islam, tidak mengobok-obok ajaran Islam, tidak mencampur adukan ajaran Islam dengan kesesatan, tidak membantai saudara kita, maka kita wajib hormati mereka. Betul? Ini prinsip. Tapi kalau sudah dia ngaku Islam, obok-obok ajaran mereka dengan ajaran Islam, ngaku Islam, ini bukan kebebasan beragama, ini penistaan, pelecehan, penghinaan terhadap agama Islam. Ini yang terjadi, yang banyak pemerintah nggak tahu, nggak paham. Ini dipikir aliran sesat. Yang Indonesia ini sudah ada 350 aliran sesat. Mereka bilang itu kebebasan beragama. Jadi jangan mau kita dibohongin. Padahal itu mereka penista agama. Contoh di Jawa Barat. Teringat saya 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, saya ceramah dakwah di daerah Garut, Jawa Barat, gantiin Habib Rizik Syihab. Maaf, sini dulu. Begitu saya mau dakwah di Jawa Barat, di daerah Garut, mau ceramah, panitia sampaikan kepada saya, Ustadz tolong sampaikan, di Garut ini ada aliran sesat. Yang benar, betul, cius deh, panitia anak gaul. Terus saya jawab, terus gue mesti bilang, wow gitu. Bener Beb, ini luar biasa. Bahkan aliran sesatnya ini punya nabi. Yang benar. Siapa nama nabinya? Nabinya namanya Sukiman. Sukiman. Yang betul aja nabi namanya Sukiman. Saya mau tanya, nama Nabi Muhammad bagus gak? Nama Nabi Ilyas bagus gak? Nama Nabi Ibrahim bagus gak? Nama Nabi Idris bagus gak? Sukiman. Jangankan nama Ustadz, jangankan nama Nabi, nama Ustadz aja dengar udah kurang enak. Betul gak? Yang terhormat Kiai Haji Al-Muhtaram wal Muhtaram Kiai Haji Sukiman. Kurang matching kalau kata anak orang sekarang. Betul gak? Lagi gue bingung salawatnya bagaimana kalau Nabi Sukiman namanya. Kalau kita salawat atas nama Nabi Muhammad enak gak? Ayo kita salawat dulu atas nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak gak? Berkah gak? Coba ganti Sukiman. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Enak apa enak? Enak ya dengerin. Berkah dilaknat salawat sama Sukiman. FPI pelayan umat, penegak syariat, pemburu nabi palsu, Pak. Kita kejar Sukiman se-Jawa Barat. Laskar FPI ini kita turunkan semua se-Jawa Barat, kejar tangkap yang namanya Sukiman. Kenapa? Itu penistaan, penghinaan terhadap agama Islam. Betul? Ngaku Islam. Oh, yang namanya itu hampir 30 juz dia hafal. Hadis bahkan sudah ribuan dia hafal. Luar biasa. Punya pesantren. Nggak peduli kita kejar. Akhirnya kita kejar Sukiman. Akhirnya diburon ke Banten. Kabur ke Banten. Begini nih Nabi kalau nggak punya mukjizat pakai buron ke Banten. Banten kampungnya Kiai, kampungnya Jawa, dikejar-kejar lagi. Orangnya itu rumahnya dibakar, orangnya mau ditangkap, Pak. Akhirnya begitu mau ditangkap, dia kejar, dia kabur lagi. Alhamdulillah dia kabur ke Jakarta, ke Tanah Abang. Waktu itu ngadep kepada Habib Rizik. Akhirnya di hadapan Habib Rizik, Sukiman tobat. Sekarang alhamdulillah, sekarang Sukiman sudah tobat. Alhamdulillah. Dan bukti tobatnya Sukiman sekarang udah berganti nama, namanya lagi bukan Sukiman, Pak. Namanya Muhammad Sulaiman. Mannya di belakang enggak dibuang, katanya buat kenang-kenangan. Di tempat tinggal saya, Bu, Pak. Pasar Minggu. Dari kecil saya belum dengar
dengar di Betawi, kampung saya ada orang Betawi ngaku jadi nabi. Tempat tinggal saya di Pasar Minggu, ada orang Pasar Minggu ngaku nabi, namanya Ahmad Musedeng. Kalau tadi Sukiman ngumpat-ngumpat, gerilya dari masjid ke masjid, dari pondok pesantren ke pesantren, majlis taklim ke majlis taklim. Beda dengan yang namanya Ahmad Musaddiq, dia terang-terangan. Itu di Mampang, Jakarta Selatan, Hotel Maharaja disewa, seluruh kamar penuh dengan pengikutnya. Dipanggil wartawan TV, dipanggil wartawan media cetak, elektronik, semua dipanggil. Dia iklanin di TV, ditayangkan 3 hari 3 malam di TV. Heboh. Saya waktu itu masih ketua FPI Jakarta Selatan. Saya lihat kagak ditangkap. Padahal kalau polisi melihat rampok, copet, pencuri depan matanya, kira-kira ditangkap nggak? Ditangkap. Kenapa? Ada undang-undangnya, ada pasalnya. Seharusnya ini ditangkap juga. Kenapa? Karena ini juga ada undang-undangnya, ada pasalnya. Hukum agamanya jelas bahwa itu penghinaan agama, mencampur adukan agama Islam. Fatwa MUI jelas tahun 2005, sekularisme, pluralisme, liberalisme sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam. Kita FPI pun mengawal fatwa MUI. Bahkan di zaman Soekarno, undang-undangnya sudah ada, nomor 1 PNPS tahun 1965. Undang-undang nomor 6 tahun 19, Undang-undang nomor 5 tahun 1969 udah ada. Kenapa polisi nggak mau tangkap? Polisi juga nggak paham. Karena ini dibilang kebebasan beragama. Akhirnya kita jelaskan, tolong Anda tangkap. Ini penghinaan, penistaan. Undang-undangnya jelas. Bahkan di zaman Nabi, kalau Musailimah Al-Kadzdzab nggak mau tobat, maka Nabi palsu, wajib hukumnya dibunuh. Betul. Polisi kita bilang, kalau Anda nggak mau tangkap Pak Polisi, kami FPI Jakarta akan kejar yang namanya Ahmad Musaddiq. Kalau ketangkep nggak mau tobat, wajib untuk kita bunuh. Betul? Ini penghinaan. Kalau kita mau dimurtadkan dengan agama lain, lambangnya beda. Betul? Kitabnya beda. Kemudian Tuhannya beda, kota sucinya beda. Ini kita dimurtadkan dengan Islam, dengan penistaan. Ini yang berbahaya. Tertipu, banyak yang tertipu, dipikir itu Islam. Akhirnya polisi tangkap. Akhirnya setelah FPI tangkap bersama polisi, begitu ditangkap kita kawal, kita nggak mau lepas. Kenapa? Karena ini berbahaya. Begitu ditangkap pengikutnya penumpang, di sidang kita kawal. Kita datang FPI 200 orang, dia datang ini pengikutnya 5.000 orang. Kebenaran ini pengadilan Jakarta Selatan, nggak jauh dari rumah saya, 500 meter. Begitu ditangkap, kita ini nggak kebagian tempat. Kenapa? Karena di banyak, pengikutnya 5.000. FPI ngawal sidang cuma 200 orang. Nggak kebagian tempat duduk. Kalau begitu saya besok datang pagi-pagi. Begitu saya datang besok pagi-pagi, ternyata dia datang pengikutnya subuh-subuh, datang duluan. Kalah banyak juga, kalah cepat juga gitu ya. Kalau begitu saya datang subuh-subuh, besoknya udah nginep duluan. Tuh setia, 5.000 orang setia. Akhirnya disidang, diponis 4 tahun penjara, mestinya 5 tahun. Kenapa? Ternyata Ahmad Musedeng tobat. Dia tobat, ngaku Islam, tapi sholat nggak wajib, puasa nggak wajib, haji nggak wajib, zakat nggak wajib. Saya mau tanya, Islam bukan? Murtad tidak? Islam bukan? Saudara kita bukan? Wajib nggak kita lawan? Betul? Takbir!
akhirnya di penjara 4 tahun. Saya terima kasih Pak, Bu, sama polisi. Ini prestasi polisi paling hebat. Kenapa? Karena polisi di luar negeri manapun kalah dengan prestasi polisi Indonesia. Bagaimana nggak hebat polisi Indonesia? Nabi ditangkap, malaikat ditangkap, Tuhan ditangkap juga. Setelah kita kawal itu Ahmad Musaid yang masuk ke Polda Metro Jaya, ternyata heboh. Polisi Polda Metro Jaya baru berhasil menangkap malaikat. Waduh, saya penasaran lagi, pengen ngelihat. Pak polisi, apa betul Anda menangkap malaikat? Betul. Di mana? No, di sebelah kamar Ahmad Musaid. Lihat aja sendiri, saya lihat ke atas. Mana Pak polisi? Wah bener, malaikat bisa hilang, kamarnya kagak ada. Nggak tahu kata polisi, no, dia no, no, di ujung, yang mana? No, di belakang, no, malaikat dia, yang mana? Yang lagi bawa ember, malaikat bawa ember, mau ngapain? Mau boker, ya malaikat pakai boker. Ngaku Nyilia Aminuddin, ngaku Jibril. Nah, yang jadi permasalahan itu tadi Sukiman, aliran sesat lokal, alhamdulillah tobat. Ahmad Musadik itu aliran sesat lokal, bisa dipenjara. Lia Edan, Lia Aminuddin, ajaran Salamullah mengatasnamakan Islam juga sudah dipenjara. Tapi di Indonesia ini ada aliran sesat yang besar. Pengikutnya di Indonesia 300.000 orang. Satu Indonesia ini masjidnya 300. Salah satu pengurus masjidnya atau pengurus musolanya digaji 10 juta. Namanya ajaran sesat Ahmadiyah. Di Jawa Barat, di Tasik, Kecamatan Salawu, Tejo, Waringin, dari 11 desa, 10 desa sudah murtad mengikuti ajaran sesat Ahmadiyah. Innalillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah kita dakwah, mereka sudah tobat. Tapi saya bersyukur di Jawa Barat. Kenapa? Karena gubernurnya berani mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Betul. Gubernur Jawa Timur berani mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Alhamdulillah. Gubernur NTB, Gubernur Sumatera Selatan, bahkan Banten gubernurnya perempuan, orangnya kecil, nyalinya macan, berani mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah. Saya mau tanya, kalau begitu gubernur begitu bagus atau tidak? Kalau kita dukung atau tidak? Alhamdulillah. Tapi saya khawatir, saya sedih. Justru presiden kita kagak berani. Betul? Maaf, cuman gedong. Tahu gak gedong? Gede dongo. Cuman badannya doang gede, nyalinya kecil. Nggak berani ngebubarin Ahmadiyah. Betul? Justru Ahmadiyah dipelihara sampai saat ini besar. Ulama mujahid cucu Rasulullah Habib Rizik berjuang mati-matian sampai di penjara. SBY malah memilih memenjarakan Habib Rizik, memelihara Ahmadiyah. Saya mau tanya, adil atau tidak? Adil atau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekaligus kami mau klarifikasi masalah Kendal. Kendal ini sudah melalui prosedur. Itu polisi yang bergerak. FPI secara prosedur menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, memerangi nahi munkar dengan cara yang ma'ruf. Kita setuju. Tapi lagi-lagi dipelintir. Kalau FPI maaf, kita ini Pak Bu 99% dakwah. Tapi 99% dakwah nggak pernah masuk TV, betul? Kalaupun maaf, saya juga dakwah di TV. Selama Ramadan saya di JEK TV, Rabu dan Jumat jam 4 subuh sampai setengah 5 bersama Ustadz Guntur Bumi, saya dakwah di TV. Begitu juga di akhir Ramadan, di aksi kita turun, dukung kegiatan aksi. Begitupun wawancara saya masalah Kendal di TV One awal Ramadan dengan pertengahan Ramadan sama dimuat. Tapi begitu dakwah, FPI melakukan amar ma'ruf nggak pernah masuk TV, betul kan? Siapa yang mau masukin TV? Kita FPI
Aceh. Mayat yang kita angkatin 100.000. Saya mau tanya, 100.000 mayat dikit atau banyak? Banyak. Tapi satu pun kegiatan ngangkat satu mayat juga nggak pernah dimasukin TV. Betul. Padahal yang menemukan Wakapolda Aceh Said Husaini kena korban tsunami, kita yang menemukan. Ormas pertama yang datang ke Aceh FPI Kebenaran dari kampung saya Pasar Minggu, itu yang pertama datang. Belum ada ormas lain, partai lain, belum ada. Di pendopo Aceh FPI tercatat mengevakuasi mayat 100.000. 1.300 FPI dikerahkan, nggak pernah masuk TV. Di Merapi kita turun 2 kali, Merapi nggak pernah masuk TV. Di Padang kita turun nggak pernah masuk TV. Kegiatan dakwah apapun, bahkan secara prosedur kita menutup tempat maksiat di Indonesia ini nggak pernah masuk TV. Betul. Begitu kita melakukan prosedur amar ma'ruf, warga turun melakukan munkar, begitu diserang preman, kita diserang, nggak masuk TV. Begitu kita melakukan perlawanan, maka TV akan memasukkan kita. Betul. Tuh dia FPI. Lihat masalah Kendal, mestinya presiden kita adil. Betul. Saya mau tanya, ketika FPI hancurin yang namanya itu botol minuman keras, lebih bahaya mana ketimbang korupsi triliunan? Saya mau tanya, lebih hebat mana bahayanya korupsi yang triliunan? Yang triliunan. Tapi nggak pernah diekspos yang kayak begini. Betul. FPI demo ke KPK, minta Anas Urbaningrum, kemudian yang namanya Andi Malarangin ditangkap. Itu pertama yang demo ke FPI ketika Anas belum dijadikan tersangka. Itu FPI demo, nggak pernah masuk TV karena ini yang berbahaya. Tapi kalau FPI mecahin gelas minuman keras, buru-buru masuk TV. Betul. Saya mau tanya, media masa adil atau tidak? Itu yang dikenal pelacuran, markas pelacuran. FPI sudah prosedur, polisi yang turunin, yang kasih surat teguran. Padahal prostitusi itu menyalahkan hukum pemerintah, hukum agama, bahkan hukum PBB pun. Kenapa? Karena pelacuran adalah human trafficking, penjualan manusia, yaitu mengeksploitasi daripada manusia. Betul? Karena sanksinya dalam PBB 15 tahun penjara. Yang saya bingung, kenapa rame-rame orang yang matrak justru bubarkan FPI. Betul? Pernah dengar gak pemerintah bubarin tempat pelacuran? Pernah dengar gak? Bubarin tempat maksiat perjudian? Dengerin gak? Bubarin yang namanya pabrik minuman keras? Pernah dengar gak? Kalau begitu adil atau tidak? Zalim atau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena TV ini sudah dikuasai oleh liberal. Hati-hati. Mereka alergi terhadap perjuangan Islam. Mudah-mudahan malam ini perjuangan kita betul-betul mendapat ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pejabat semuanya mendapat hidayah, petunjuk untuk mau membela agama Islam, memperjuangkan sartisar, menuntaskan, membubarkan Alim serta Ahmadiyah, membubarkan liberal. Kalau ini pemerintah lakukan membela agama Allah, maka kami FPI yang pertama membela pemerintah sampai titik darah penghabisan. Takbir. Tapi kalau pemerintah solid, nangkepin ulama, nangkepin kiai, fitnah syarat Islam, bela ajaran Ahmadiyah, melegalkan ajaran liberal, maka demi Allah kami umat Islam dan FPI akan lawan pemerintah sampai titik darah penghabisan. Takbir. 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 Sallallahu Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya mengundang untuk seluruh FPI se-Indonesia termasuk
yang namanya Majalengka untuk bisa menghadiri milad FPI yang ke-15 yang akan diselenggarakan di Dewan Pimpinan Pusat FPI Petamburan. Undangan ini terbuka untuk umum, insya Allah dihadiri para menteri. Kenapa? Karena FPI ini ormas yang sudah terdaftar Departemen Dalam Negeri, bukan ormas gorong-gorong, bukan ormas yang gelap. Kita sudah terdaftar di dalam negeri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh-musuh Allah mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah menangkan syariat Islam. Allah menangkan pejuang-pejuang pembela penegak-penegak syariat Islam. Mudah-mudahan semua ini, malam ini, Ramadan yang kemarin ini menjadi penyebab turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporin ke polisi. Buah manggis, buah delima, buah jeruk, buah durian, itu nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.